Halo semua, selamat datang Selamat ngaso di Soringin Podcast. Kali ini bersama Dr. Dimas. Dr. Dimas. Ya. Aku manggilnya Dok atau Bang. Biasanya aku kalau jualan, Bang, sama Bang gitu kan. Boleh, manggil Panggil enaknya aja, Bang biar- boleh. biar- Sip. Ya. Jadi ini terbilang tag podcast yang cepat. Kita nggak mikirin yang terlalu berminggu-minggu. Kita Ya. satu lagi nih, karena memang yang bakal dibicarakan adalah perihal yang lagi rame Ya. di dunia. Dunia. Gitu. Ya, lagi di perbincangan ya. Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya, dokter kerja di Oh, saya di rumah sakit ya. Rumah sakit Rumah sakit Sambang Lihum. Ya. Saya bukan PNS di sana. Ya sama beberapa praktek sih di luar. prakteknya Di Banjarbaru. di Banjarbaru. Iya, Spesialis kah atau? Ya, spesialis penyakit dalam saya. Penyakit dalam? Internis. Jadi kenapa cepat kita nggak terlalu banyak mikir persiapan dan sebagainya, karena kita akan membicarakan perihal coronavirus. Ya, sip. Apa ya? Aku mungkin dari ini sih pertama, reaksi atau tanggapan seorang dokter, kacamata dokter pertama kali isu ini mencuat dan ramai. Apa tanggapan dan reaksinya? Ya memang kalau kita berbicara masalah virus ya, apalagi ini pandemi ya, sekarang udah WHO sudah menyampaikan itu suatu pandemi global, dan yang perlu kita ketahui juga sebenarnya ini bukan suatu kejadian yang relatif baru. Jadi sebenarnya SARS-CoV-2 atau kita bilang sekarang COVID-19 ya, COVID-19 ini ya itu memang sebenarnya dahulu-dahulu pernah terjadi kejadian yang serupa. Jadi misalnya kayak tahun 1918 itu sudah pernah terjadi, namanya flu Spanyol. Mungkin pernah dengar ya. Oh, saya boleh cerita sedikit, flu Spanyol ini juga mirip dengan SARS atau COVID-19 ini. Jadi ceritanya waktu itu memang beberapa histori itu bilang itu sebagai suatu legacy atau suatu warisan dari Perang Dunia Pertama, yang memang perang itu membawa suatu keburukan ya. Salah satunya adalah itu tadi. Jadi ada beberapa literatur yang kita baca, literatur sejarah terutama seperti yang telah disampaikan pernah dimuat juga di National Geographic. Jadi itu dia flu Spanyol itu dia menginfeksi hampir sepertiga penduduk dunia dengan menyebabkan kematian yang cukup banyak. Ya hampir kalau tidak salah saya itu 50 jutaan, yang mana itu fatality rate-nya sekitar 10%. 10% loh ya waktu itu. Uniknya dia menyerang pada usia-usia muda. Jelas waktu itu kan banyak yang awalnya itu diperkirakan karena serdadu-serdadu ini Perang Dunia Pertama, mereka kan hygiene-nya kurang bagus ya. Nah, disinyalir itu yang menyebabkan itu tadi perkembangan virus tersebut. Nah, itu banyak sekali yang meninggal. Padahal fatality rate-nya 10%. Terus kita lompat nih, kemarin di tahun 2002, 2004 itu SARS, pernah dengar ya SARS ya? SARS, jadi sama aja dengan COVID-19, tapi dia virusnya sama-sama coronavirus, tapi dia punya genom yang berbeda sama yang sekarang. Nah itu SARS itu juga memiliki fatality rate yang juga lumayan tinggi ketika itu, tapi syukurnya itu tidak menjadi pandemi. Nah, kemudian ada lagi namanya MERS-CoV waktu itu, Middle East Respiratory Syndrome, itu tahun 2012 sampai 2014, ketika itu selama 2 tahun. Itu juga fatality rate-nya tinggi sekali, sampai 30 hingga 40%. Nah cuman itu nggak sampai pandemi juga. Nah sekarang langsung kita nih ke 2019, coronavirus ini, atau kita istilahnya lebih sering menyebut sebagai SARS-CoV-2 karena dia 79% itu mirip dengan SARS yang di tahun 2002, genomnya, struktur virusnya itu loh. Nah, cuman ada 30% sampai 20% dia memiliki struktur genom yang berbeda. Nah, di sini keunikannya, makanya disebut sebagai bentuk virus yang baru. Nah, kita harapannya jangan sampai menjadi suatu pandemi yang kayak tahun 1918 kemarin. Jadi banyak banget kayaknya yang flu Spanyol kemarin itu. Nah, jangan sampai sekarang juga akan terulang lagi kejadian yang serupa. Makanya kita sebagai dokter, kemudian juga praktisi medis, kemudian ilmuwan-ilmuwan yang di bidang kesehatan ini, kita semua sedang bekerja keras bagaimana caranya supaya tidak terjadi, atau itu kan tahun 1918 sudah memberikan suatu gambaran yang luar biasa ya, membahayakan. Jangan sampai itu terulang kembali. Jadi kita jadi pelajaran gitu ya. Betul, kita harus antisipasi ini udah nggak main-main sebenarnya. Dan
COVID-19 ini nggak main-main karena dia transmisinya cepat banget, walaupun kematiannya, fatality rate-nya disinyalir antara 2 sampai 4%. Kalau di Indonesia terakhir kita lihat 3,8%. Kalau di Cina 2,2% kalau tidak salah. Oh, lebih tinggi di Indonesia berarti? Iya, karena itu memang banyak faktor yang mempengaruhi. Oh, iya. Salah satunya adalah kesiapan kita. Kalau di Cina kan dia memang agak strict ya, begitu terjadi epidemi gitu langsung dia tutup seal kotanya, di lockdown ya. Kalau kita kan sampai saat ini masih belum ada. Jadi kemungkinan bakalan terjadi peningkatan penderita itu cepet banget. Jadi ingat aja, walaupun dia kecil, fatality rate-nya cuma 2% misalnya, tapi kalau pengalinya besar, korbannya banyak misalnya, Benar. hasil akhir kematiannya akan sangat tinggi sekali. Nah, kita mencegah supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Gitu. Pencegahan ya? Iya, sekarang pencegahan karena kita belum ada obatnya kan. Artinya virus yang kayak gini tuh udah ada lama? Iya, sebenarnya sudah lama sekali ya. Dan semuanya kalau kita lihat polanya itu memang unik sekali ya. Jadi seperti seperti flashback gitu. Jadi kejadian itu berulang gitu ya. Kalau yang tahun 1918 itu basically kalau kita telah sejarahnya. Jadi ada buku namanya The Last Plague kalau nggak salah saya, itu tahun 2013. Itu disebutkan bahwa memang kemungkinan besar bahwa disinyalir flu Spanyol bukan dari Spanyol originnya, tapi dari Cina juga, yang dibawa oleh imigran Cina dari Kanada ketika itu. Jadi dia dibawa pakai kontainer, kemudian dari setiap 25.000 pekerja itu sekitar 3.000 mengalami itu tadi, penyakit yang namanya flu Spanyol itu tadi. Nah, cuman orang Spanyol yang ketika itu menemukan bahwa itu penyakit yang cukup menular, ya flu ya seperti itu, dan kemudian dinamakan sebagai flu Spanyol gitu ceritanya. Tapi originnya waktu itu ketika itu dari Cina, dan disinyalir itu kan kalau kita istilah kita tuh namanya zoonotic ya, zoonotic virus gitu. Jadi virus yang memang muncul itu awalnya itu tidak untuk manusia. Jadi virus-virus itu tuh berkembang itu di dunia ini hewani. Jadi paling banyak tuh kelawar gitu. Utamanya reservoir, namanya host reservoir itu kelawar. Kemudian dia ditransmisikan ke binatang-binatang yang dekat sama kita. Misal kayak MERS-CoV itu ditransmisikan ke unta. Karena di Timur Tengah kan unta bisa disantap ya. Nah, disinyalir mungkin melalui jalur tersebut, tapi memang tidak ada literatur yang menyatakan bagaimana caranya transmisi dari kelawar itu sampai ke itu tadi, ke unta tadi. Jadi tidak masih unknown lah, masih kita masih disinyalir lah seperti itu. Jadi sebenarnya bukan berasal dari tubuh manusia. Iya, bukan. Virusnya itu bukan dari dalam tubuh manusia, tapi dia dari zoonotik, dari hewan, dari hewan. Jadi kalau yang kemarin yang Wuhan ini itu dicurigai dari struktur genomnya beta coronavirus, itu dia memang kemungkinan source-nya itu dari kelawar gitu ya. Jadi maksudnya apa sih faktor yang kemungkinan bisa masuk ke tubuh manusia? Ya. Jadi gini, uniknya gini. Sederhananya. Ya, jadi sederhananya gini. Jadi si kelawar ini kan mungkin ya ada beberapa komunitas yang mungkin menyantap kelawar ya, memakan kelawar. Oh iya, benar. Ya. Seperti yang di Wuhan itu kan, seperti itu ya, dibuat sup ya kalau nggak salah. Nah, jadi dia virusnya itu dia masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, yang kita ketahui bahwa yang namanya virus itu adalah suatu makhluk yang memang mudah sekali evolusi. Jadi dia bermutasi gitu. Jadi mudah untuk mentransmisikan yang awalnya antara hewan aja, ini bisa jadi pindah dia manusia ke manusia gitu. Jadi ya seremnya gitu. Jadi awalnya cuman menular sesama hewan atau di antara hewan, sekarang bisa ke manusia, dan sekarang seremnya lagi manusia ke manusia gitu. Ada bayangan nggak sih virus ini tuh bakal pertama kali kan kita tahu itu di Wuhan terjadi? Ya. Ada bayangan nggak kita kayak akhirnya itu nyebar ke seluruh dunia sebenarnya? Ya memang kemarin itu ada waktu pertama di Wuhan itu awal-awal kita sudah mulai berpikir nih jangan-jangan bisa menyebar ke seluruh dunia dan bisa menjadi pandemi ya. Cuman kita berharap itu tidak jadi, tapi nyatanya hari ini terjadi gitu. Berarti kita memahami bahwa ternyata transmisi antar manusia sudah terjadi. Jadi awalnya yang dulu kita berpikir bahwa coronavirus 19 ini dia tidak
berpindah atau bertransmisi dari binatang ke manusia, tapi sekarang sudah manusia ke manusia. Nah, itu yang kalau udah bisa seperti itu, otomatis penyebaran akan sangat cepat sekali gitu. Nah, ini yang membedakan antara SARS tahun 2004 itu sama MERS-CoV yang tahun 2012 itu sama yang COVID-19 ini. Makanya ya sekarang COVID-19 ini jadi pandemi karena transmisi antar manusia yang sangat tinggi sekali. Ya itu yang khawatir, yang kita takutin dan ternyata terjadi gitu. Ya sayangkan memang. Kalau bedanya di antara virus yang dulu misalnya. Ya. Kenapa? Ada bedanya nggak sih ketika sekarang kan mungkin sosial media yang terlalu bebas untuk di informasi seluruhan ya. Itu pengaruh besar nggak? Ya sangat pengaruh ya. Jadi kalau sosial media itu kita takutin itu menyebabkan kepanikan ya, karena ada misleading information, jadi ada informasi yang tidak benar-benar akurat ya. Kemudian hoaxnya juga banyak juga. Tapi memang di era seperti ini juga selain ada informasi yang terlalu dibesar-besarkan, tapi ada juga informasi yang dikonten, yang ditutup-tutupin. Nah, kita berharap kita tuh memberikan informasi yang apa adanya, tapi tidak menyebabkan kepanikan. Sebenarnya yang kita takutin itu adalah kepanikan yang mengakibatkan kehancuran ekonomi, kemudian kerusakan, ketertiban masyarakat. Ya, jadi itu yang kita takutin. Justru itu yang menyebabkan penyakit ini semakin tampak menyeramkan gitu ya. Jadi kita sudah salah fokus nih, bukan sama pencegahannya, tapi kita malah berpikir, wah jangan-jangan nanti seperti ini, jangan seperti ini gitu. Itu yang kalau ngomongin media sosial nih, kayaknya semua orang pakai dan sumbernya dari sana semua. Yeah. Jadi ada beberapa media atau apapun itu yang bilang kita jangan panik terhadap isu ini atau jangan terlalu khawatir. Ada juga yang bilang atau seolah-olah mengarahkan kita untuk mawas diri terhadap isu ini. Betul. Jadi apa yang memungkinkan terjadi keduanya? Maksudnya kenapa kita harus jangan panik, kenapa kita harus tidak terlalu khawatir, atau kenapa kita harus mawas diri terhadap isu ini? Oke. Kira-kira kenapa? Ya jadi kalau mau dibuat simpel ya sebenarnya, kepanikan itu sebenarnya sebuah rumus akhir atau hasil akhir dari sebuah rumus. Rumusnya adalah apabila kebodohan ditambah dengan ketakutan, maka akan menyebabkan kepanikan. Benar. Nah, sekarang kita lihat gini nih, kalau kita tuh bodoh terhadap informasi, kita tahu informasi yang benar. Terus kita juga kita takut, otomatis kita kan nggak tahu nih kalau ada sesuatu kita harus berbuat apa-apa. Jadi kita jatuhnya panik kan ya. Tapi kalau kita berusaha untuk mengetahui, kita pintar terhadap masalah tersebut, otomatis walaupun kita takut ya, tapi kita bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak panik kan ya, tetap tenang nih. Tapi bahaya juga kalau misalnya kita bodoh, kita nggak tahu, dan kita nggak takut. Otomatis jadi kayak nantangin nih, ya kan banyak juga nih kayak kegiatan-kegiatan massal yang kita nggak takut corona misalnya gitu. Itu menurut saya tindakan yang sangat ceroboh, berbahaya sekali. Jadi ya kita harus di tengah-tengahnya. Jadi kita takut, otomatis kita harus pinter, dalam artian kita harus cari informasi yang benar, kemudian apa-apa yang kita lakukan sehingga kita tidak panik gitu. Itu paling penting. Terutama kita harus mempelajari masalah-masalah itu tadi, gimana cara mencegah supaya tidak tertular, atau kalau misalnya kita sakit, gimana cara kita jangan menularkan. Itu paling penting. Kuncinya memang di situ. Isolasi diri itu paling penting. Gitu. Oke, ini udah jadi isu dunia dan melibatkan banyak orang gitu. Otomatis secara tidak langsung pemerintah yang megang kendali dan sebagainya di tiap negara. Untuk jangan ngomong Indonesia deh, yang pertama kali mungkin Wuhan sudahkah pemerintahnya bertindak dengan baik terhadap isu ini? Ya. Kalau menurut saya ya, sebagai kacamata saya sebagai seorang profesional di bidang kesehatan, Wuhan itu sudah cukup baik dalam menangani masalah. Jadi begitu dia ada permasalahan tersebut, dia langsung lockdown kotanya. Jadi dia minimalisir terjadinya transmisi antar manusia karena dia sudah tahu akan hal itu. Dan dia bersiap dengan kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuk melockdown adalah kehancuran ekonomi. Nah, Cina dia negara yang kaya. Dia negara yang kaya dan dia bersiap untuk jatuh. Dalam artian pada kondisinya akan kehabisan dana, jatuh miskin lah ibaratnya. Dia siap untuk jatuh miskin. Nah, sekarang kita refer ke Indonesia. Kita start dari kondisi yang
keuangannya tidak bagus. Nah, Iya, benar. kalau kita menerapkan apa yang dilakukan sama Cina, bisa krisis ekonomi, bisa Salah kolaps juga negara ya ini. akhirnya ya. Iya. Nah. Jadi kita memang harus bisa menilai ya, kalau maunya kami dari pihak profesional ya lockdown. Gimana caranya kita tutup kota tersebut supaya tidak terjadi transmisi. Karena kuncinya transmisi aja. Jangan sampai terjadi transmisi antar penderita. Jadi jangan sampai nambah-nambah terus gitu. Kalau kita melockdown suatu kota, kita isolasi diri di rumah, nanti dengan sendirinya akan memutus rantai penyebaran gitu. Tapi ketika kita tidak mau mengikuti isolasi gitu ya, tidak ada social distancing, maka yang terjadi adalah penyebaran yang besar. Dan saya perkirakan ya, alih-alih negara ini ingin memperjuangkan ekonominya supaya tidak kolaps, tapi justru kedepannya bisa jadi malah tambah kolaps. Karena apa? Karena tadi penyakitnya banyak, kemudian kewalahan negara ini menangani pasien-pasien yang tiba-tiba akan meledak gitu ya, rumah sakitnya kolaps. Malah itu ada suatu hal yang sangat besar untuk dipertaruhkan sih kalau menurut saya. Memang kalau Wuhan itu dia cukup baik dalam ini, dan dia tidak mengkonten informasi, dan semua penelitian begitu kasus itu terjadi, penelitian langsung jalan, langsung running, langsung dicari, berusaha untuk mencari obatnya apa gitu ya. Walaupun sampai saat ini masih belum ada. Tapi setidaknya mereka berusaha mengejar ketertinggalan dari si virus ya. Virus ini saat ini tetap berada di depan kita. Kita masih belum bisa outpace dia. Jadi kita masih belum bisa mendahului si virus. Nah, jadi sekarang masih terus berjalan sih penelitian-penelitian ke arah sana. Jadi artinya pemerintah kita juga nggak bisa semata-mata ngikutin apa yang dilakukan negara-negara lain gitu ya? Betul, betul. Karena di Indonesia ini kan dia majemuk ya, multifaktorial, dan setiap orang juga pemahamannya akan coronavirus juga berbeda, dan tingkat kepatuhannya terhadap informasi yang diberikan pemerintah juga mungkin tidak seketat seperti negara seperti Cina, Korea Utara misalnya yang sangat ekstrim sekali ya. Kalau misalnya disuruh di rumah ya mereka tetap aja di rumah gitu ya. Kalau di kita kan ya kayaknya untuk seperti itu cukup sulit ya. Nah, di sini yang tantangannya di Indonesia ini seperti itu, dan perlu dipahami resikonya juga besar di Indonesia karena itu tadi kepatuhan yang kurang, dan kemudian juga misleading information. Di sini pengguna internet sangat banyak, dan pertukaran informasi yang salah itu juga sangat tinggi sekali, jadi harus hati-hati banget di sini. Ya itu mungkin jadi alasan seolah-olah kayak pemerintah tuh lamban dalam bertindak mungkin ya Bang. Karena yang kulihat orang-orang banyak yang kayak nyalahin pemerintah, kok nggak ada tindakan dan lain sebagainya gitu. Kita nggak dikasih tahu apa harus ngapain. Iya betul. Terakhir kan presiden cuma bilang semua kerja di rumah, terus apa segala lainnya di rumah gitu. Itu juga tidak dalam bentuk imbauan atau apa gitu. Kita diperintah untuk ya udah kita di rumah dan sebagainya. Seperti instruksinya kayak ngambang gitu ya. Ya benar. Ini dalam bentuk apa nih? Statement ini gitu loh. Iya, bukan suatu instruksi tapi saya hanya imbauan aja ya. Kayak kesannya ya mau nurut silahkan, enggak gitu ya, kayak gitu ya. Memang sih. Tapi menurut Abang nih, itu apakah terlihat kayak seolah-olah pemerintah kita kebingungan terhadap ini, isu ini? Ya jelas mungkin ya, kalau saya lihat dari kacamata kita sebagai profesional, memang ya Indonesia ini majemuk sekali ya, majemuk sekali, problemnya sangat banyak sekali, dan selain isu ini ya maksudnya. Betul, kita banyak masalah. Betul. Dan kita juga start dari negara yang memang tidak cukup banyak sumber daya yang bisa kita tidak secara ekonomi mapan sekali seperti Cina, mungkin seperti Amerika misalnya. Bahkan yang contohnya Italia ya. Italia betapa hancurnya Italia sekarang ya. Jadi benar-benar kolaps semuanya. Padahal dia kita pikir cukup bagus ya, ekonominya juga cukup lumayan. Nah, jadi startnya dia pada sudah lebih baik nih daripada kita, tapi tetap aja bisa kolaps karena dia memang salah satu negara yang sangat terbantu oleh faktor pariwisata, dan Indonesia juga gitu. Jadi kalau kita melockdown, kita mesti siap dengan konsekuensi, kita nggak akan ada uang yang masuk nih, ibaratnya gitu ya. Nutup toko nih kita nih, nah gitu. Jadi either kita itu takut sama penyakitnya, kita juga takut nggak makan gitu kan ya. Jadi problemnya kan jadi kompleks nih sekarang. Nah sekarang jadi gimana nih caranya? Jadi kita bantu pemerintah nih. Pemerintah memang berada pada opsi yang sangat sulit sekarang ini. Tapi ya coba kita bantu pemerintah dengan cara ya kita melockdown diri kita sendiri, start dari rumah deh misalnya gitu kan ya. Jadi kita membatasi keluar rumah, kemudian juga kita pola hidup kita sehat, olahraga, makan, ya itu memang benar karena memang intinya imunitas tubuh lah kuncinya dari semua ini kan.
ya kita bantu pemerintah seperti itu gitu. Jadi sambil kita semua berlindung di rumah ya, kita juga sambil melihat ke depannya, karena ini memang kan penyakit ini semakin kita itu mengurangi ruang gerak kita, transmisinya semakin kurang, dia akan habis dengan sendirinya gitu. Oh iya benar. Seperti yang sudah terjadi gitu. Kita berharap mudah-mudahan akan terjadi seperti yang sebelum-sebelumnya, tidak menjadi pandemi yang akan menjadi suatu wabah yang luar biasa gitu. Bisa selesai dengan sendirinya. Ibarat badai, mungkin ada masanya akan reda. Kita harapin kayak gitu sih sebenarnya. Kalau untuk ini apa? Mungkin ada asosiasi dokter apa gitu kan kayak Indonesia gitu. Ada movement nggak, ada kayak gerakan untuk membantu pemerintah gitu? Ya betul. Kalau dari kita ya, dari perhimpunan, kalau kami dari PABDI, jadi kita mengeluarkan beberapa protokol-protokol gimana caranya kita menangani pasien yang memang tersuspek COVID-19 ini ya. Cuman ya memang kita harus akui juga kesulitan kita adalah juga dokter-dokter kita harus paham betul dengan perlindungan diri mereka sendiri nih. Jadi paling penting jangan sampai kita mau nolong orang, tapi kita juga menjadi sumber infeksi baru. Benar, itu ya jangan sampai seperti itu kontraproduktif kan ya. Jadi caranya ya memang kita pengennya supaya kita semua satu visi dalam melihat masalah ini, kemudian kita juga aksinya juga sama. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi pasien, step-stepnya tuh kita lakukan dengan baik. Jadi jangan sampai kita kecolongan atau justru malah kita sendiri harm terhadap diri kita sendiri gitu ya. Nah itu yang paling penting sih saat ini, kita fokusnya ke arah sana sih, perhimpunan dari dokter penyakit dalam. Ya. Jadi nggak salah juga ya, misalkan kita ada rasa panik, tapi jangan terlalu. Betul. Kita ada mawas diri. Betul. Maksudnya kita ada di tengah-tengah itu semua. Betul. Gitu. Nah, benar. Jadi kita mungkin ada beberapa orang yang malah ini cuma panggilan isu dan sebagainya. Ya kan di sosial media itu lagi rame yang segala bentuk sudut pandang lah gitu mengenai isu ini. Ya betul. Untuk pesan-pesan apa ke para orang yang di luar sana yang aktivitasnya banyak di luar dan lain sebagainya, untuk tetap menjaga diri agar tetap baik-baik saja. Apa kira-kira? Ya sebenarnya sih sarannya ya klise ya sebenarnya sarannya. Jadi memang ya karena ini dia virus, memang nggak ada obatnya. Daya tahan tubuh kita adalah salah satu dan satu-satunya tameng kita terhadap infeksi yang lebih berat. Jadi ya mungkin yang paling penting adalah kita mesti ya pola hidup sehat. Kemudian paling penting adalah gimana kita bisa menjaga transmisi dari virus itu. Jadi kita kurangi kontak-kontak fisik dengan orang-orang sekitar, apalagi orang-orang kita curigai memang terinfeksi ya. Jadi kita bisa pakai disinfektan, kemudian setiap habis keluar rumah kita bisa mandi mungkin ya. Kemudian juga kalau misalnya kita mau pergi kemana-mana, kita lihat dulu nih, kita pergi ke sini, kita jangan terlalu lama, tempat ini rame atau enggak. Kalau misalnya dia rame, otomatis kita tentukan jangan terlalu lama di sana gitu. Jadi karena kita semua terukur lah intinya, jangan sampai ya itu tadi, jangan sampai kita sok-sok berani terus kita main bablas aja nih sana tanpa ada persiapan yang matang. Jadi intinya kalau kita keluar rumah kita harus tahu tujuan kita ngapain, kemudian itu rame atau enggak, bawa perbekalan misalnya kayak hand sanitizer, kemudian juga itu, dan pulang dari sana ya kita mandi. Jadi orang-orang di rumah juga safe, kita pergi keluar balik ke rumah kita juga bersih dan tidak berusaha untuk tidak menularkan. Walaupun memang itu tidak 100% melindungi, tapi setidaknya kan kita udah usaha ya maksimal ya itu ya. Nah gitu sih saya rasa sarannya seperti itu. Kalau nggak perlu pulang. Sama terakhir nih, nanya perihal upaya apa ketika kadang ada ngerasa misalnya kayak batuk dikit atau ngerasa gak enak badan itu, lalu apa arahnya ke situ gitu bang? Langsung mikir gitu langsung ya? Mikir gitu, ini jangan-jangan ini. Apa kira-kira upaya yang tepat untuk ya? Memang kalau melihat dari timeline-nya penyebaran COVID-19 ini, kalau dulu kita khawatir kalau misalnya kita kontak dengan orang habis dari sana, atau kita habis dari tempat, misalnya ke Cina nih misalnya. Tapi sekarang kan Indonesia udah jadi tempat yang terjangkit ya, udah tempat yang terinfeksi. Nah terus gimana nih caranya kalau aku flu aja atau gimana ya? Memang sebenarnya paling penting adalah isolasi diri di rumah, sambil kita lihat kondisi klinisnya seperti apa. Kemudian juga kita lihat kalau misalnya COVID-19 ini dia memang bahkan bisa tidak bergejala sama sekali loh. Ya, misalnya saya sekarang nih
terinfeksi COVID-19 nih. Iya. Tapi jangan sampai lah ya. Iya. COVID-19 tapi asimptomatik, artinya tidak bergejala. Itu dari beberapa literatur sudah ada dilaporkan kasus-kasus seperti itu. Jadi ada orang yang menjadi karier, jadi dia tidak sakit tapi dia mengandung virusnya, namanya asymptomatic super spreader istilahnya. Jadi dia penyebar virus tapi dia tidak sakit. Tapi dia nggak ngerasa. Tapi dia nggak sakit. Terjadi apa-apa. Nggak ada apa-apa, nggak ada gejala sama sekali. Ada gitu? Ada. Jadi zero symptom, nggak ada ini, ada. Nah itu yang mungkin sekarang itu perkembangannya ke arah sana. Jadi kalau kita melihat kondisi seperti ini, ya memang sangat sulit sih membedakan dengan ini. Tapi kalau dari protokol pemerintah saat ini yang memang ini, kapan kita itu harus kita periksa ke dokter atau harus kita bawa ke rumah sakit. Itu kalau memang ada yang namanya pneumonia. Nah itu garis batasnya di sana. Jadi kalau ada pneumonia itu masuk pada kondisi pasien dalam pengawasan. Nah itu harus di rumah sakit memang. Kalau sekarang kan kebijakan pemerintah kategori orang dalam pengawasan masih bisa diisolasi di rumah. Orang dalam pengawasan itu kalau misalnya kita ya flu biasa tapi tidak mengarah ke pneumonia gitu ya, belum ada gejala-gejala pneumonia. Nah memang susah sih kalau orang umum mengartikan pneumonia itu seperti apa atau radang paru itu seperti apa. Nah itu memang di situ tuh tugas dari dokter-dokter di layanan primer yang menentukan kira-kira oh ini derajatnya berat nih, ini pneumonia nih, harus dibawa ke rumah sakit nih. Nah seperti itu, memang seperti itu saat ini. Walaupun itu akhirnya akan meningkatkan resiko buat terjadi penyebaran juga sih sebenarnya. Tapi ya memang saat ini yang kita berlakukan seperti itu di Indonesia. Kalau di Korea Selatan orang sehat dia swab langsung. Jadi ada drive-thru swab. Ya, kalau di sini drive-thru-nya makanan, dia drive-thru-nya di swab. Jadi kerongkongannya diperiksa gitu. Orang sehat tuh. Nah, jadi semuanya langsung di swab. Nah, kalau misalnya kita kan tunggu ada gejala, tunggu sakit pneumonia dulu baru bisa mendapatkan layanan yang intensif di rumah sakit gitu. Kalau orang yang sudah terkena terus dirawat dan sembuh, apa yang harus dia lakukan? Maksudnya itu aman kah? Ya, ada protokolnya itu semuanya. Semuanya ada protokolnya yang memang nanti pasien itu diawasi, tetap diawasi. Iya. Jadi dia nggak langsung pulang keluar rumah sakit langsung ya pergi main gitu ya, ke mall gitu, nggak boleh. Jadi dia tetap di konten di rumah, dievaluasi selama 14 hari. Jadi seperti itu. Tetap sama. Iya. Ya memang ada beberapa ya memang namanya virus ini ya. Jadi di Wuhan sendiri itu ada second wave. Jadi ada gelombang kedua yang mengalami infeksi. Tapi infeksi itu apakah terkait corona atau tidak? Saya masih belum cari informasi lebih jauh ya. Tapi sempat ada fenomena seperti itu. Walaupun sekarang pada akhirnya di Wuhan dia bagus, sekarang kasus barunya sangat rendah sekali. Dia udah pada fase penyembuhan kalau di sana. Kalau kita nih baru mulai naik nih, kita mesti hati-hati. Kalau dia udah fase turun kok di sana. Gitu. Terima kasih Bang Dimas. Siap. Sudah datang Ya. ngobrol di sini. Habis salaman, hand sanitizer Oke, ya. siap. Oke, siap. Oke. Terima kasih buat teman-teman sudah dengar podcast hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih Bang. Sip. Mantap.